Shalom rekan-rekan pemuda, selamat malam, selamat datang dan selamat beribadah dalam ibadah Pelkat Gerakan Pemuda yang dilaksanakan secara video recording. Kiranya ibadah pada malam hari ini dapat menguatkan iman percaya kita untuk menghadapi setiap tantangan dan pergumulan hari lepas hari. Rekan-rekan pemuda, kita tiba dalam ungkapan situasi dengan menyanyikan lagu Mari Kita Bersukaria dan dilanjutkan dengan Bukti Kebesaran-Mu.
sertai tiap langkahku, kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaranmu, jadi bukti kebesaranmu, jadi bukti kebesaranmu. Rekan-rekan pemuda, marilah menghadap Tuhan dan memuji namanya karena kasih setianya besar atas kita. Sambil bernyanyi dari Gita Bakti 1, Pujilah Sang Pencipta, bait yang pertama dan yang kedua. Mari kita satu di dalam doa. Kita berdoa. Ya Bapa yang bertatah di dalam kerajaan sorga, kembali kami mengucap syukur, berterima kasih atas kebaikan-Mu yang nyata dalam kehidupan kami. Tuhan memberkati seluruh kegiatan kami dari pagi hingga pada malam hari ini. Kami boleh melaksanakan ibadah gerakan pemuda di rumah kami masing-masing. Ya Bapa, kiranya Kamu memberkati ibadah ini dari awal, pertengahan hingga berakhirnya, agar firman Tuhan yang boleh kami dengar nanti dapat kami mengerti dan kami terapkan dalam kehidupan kami hari lepas hari. Ampunkan kami Tuhan atas salah dan dosa kami yang kami lakukan melawan kehendak-Mu lewat pikiran, perbuatan, dan perkataan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Rekan-rekan pemuda, kita akan membaca Mazmur yang terambil dari Mazmur 99 ayat yang pertama sampai yang kelima. Mazmur 99 ayat pertama sampai yang kelima. Tuhan, Raja yang kudus. Tuhan itu Raja, maka bangsa-bangsa gemetar. Ia duduk di atas kerub-kerub, maka bumi goyang. Tuhan itu maha besar di Sion, dan ia tinggi mengatasi segala bangsa. Biarlah mereka menyanyikan syukur bagi nama-Mu yang besar dan dahsyat. Kuduslah Ia. Raja yang kuat, yang mencintai hukum, Engkaulah yang menegakkan kebenaran. Hukum dan keadilan di antara keturunan Yakub, Engkaulah yang melakukannya. Tinggikanlah Tuhan Allah kita, dan sujudlah menyembah kepada tumpuan kakinya. Kuduslah Dia.
Mari kita bernyanyi dari Gita Bakti 22, Besar dan Ajaib. Teman-teman pemuda yang diberkati oleh Tuhan, mari kita siapkan bagian bacaan Alkitab kita dari 1 Tesalonika pasal yang keempat, ayat 7 sampai ayat yang ke-12. 1 Tesalonika pasal yang keempat, ayat 7 sampai 12. Kalau sudah terbuka, kita diamkan sejenak. Mari kita bersatu hati berdoa untuk mohon bimbingan Roh Kudus. Kita berdoa. Ya Tuhan, kami datang bersyukur untuk penyertaan dan pemeliharaan Tuhan. Bahkan kami bersyukur untuk persekutuan ibadah pada saat ini. Mendasari persekutuan ibadah kami akan membaca dan merenungkan kebenaran firman. Kami menyadari kelemahan dan keterbatasan kami, sehingga kami memerlukan Roh Kudus untuk memimpin kami, mengerti, memahami, dan menghidupi kebenaran firman Tuhan. Berfirmanlah ya Tuhan, karena kami anak-anak-Mu telah siap mendengarkan. Amin. Teman-teman pemuda yang terkasih, 1 Tesalonika pasal yang keempat, ayat 7 sampai ayat yang ke-12, saya akan membacakan untuk kita sekalian yang menyatakan. Allah memanggil kita bukan untuk melakukan apa yang cemar, melainkan apa yang kudus. Karena itu siapa yang menolak ini bukanlah menolak manusia, melainkan menolak Allah yang telah memberikan juga Roh-Nya yang kudus kepada kamu. Tentang kasih persaudaraan tidak perlu dituliskan kepadamu, karena kamu sendiri telah belajar mengasihi dari Allah. Hal itu kamu lakukan juga terhadap semua saudara di seluruh wilayah Makedonia, tetapi kami menasihati kamu, saudara-saudara, supaya kamu lebih bersungguh-sungguh lagi melakukannya. Dan anggaplah sebagai suatu kehormatan untuk hidup tenang, untuk mengurus persoalan-persoalan sendiri, dan bekerja dengan tangan, seperti yang telah kami pesankan kepadamu, sehingga kamu hidup sebagai orang-orang yang sopan di mata orang luar dan tidak bergantung pada mereka. Demikian pembacaan firman Tuhan. Terpujilah Kristus karena firman-Nya. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Teman-teman pemuda yang diberkati oleh Tuhan, sebelum kita masuk dalam renungan, perkenalkan, nama saya Pendeta Giovanna Samantha Lakbur Lawal, bisa dipanggil Pendeta Fana. Saat ini saya melayani di GPB Jemaat Pelita Kasih Sangatta, Kalimantan Timur, wilayah pelayanan Pospelkes Maranatha Rantopulung. Teman-teman yang diberkati oleh Tuhan, kita masuk dalam perenungan kita pada ibadah saat ini. Berbicara mengenai kekudusan, maka kekudusan ini harus menandai setiap aspek kehidupan dari manusia yang percaya. Allah yang kudus melayakkan kita manusia yang berdosa untuk hidup yang kudus. Sehingga kehidupan yang kudus inilah yang seharusnya dijaga, dirawat, dipelihara sehingga tetap kudus. Namun persoalannya seringkali kita tergiur dan terlena dengan hal-hal yang ditawarkan oleh dunia, sehingga kita tidak lagi menjaga kekudusan hidup, tetapi kita menikmati, merasakan, dan terlena dengan segala hal-hal yang duniawi, yang tidak berkenan kepada Allah.
Hal ini juga yang mau diingatkan oleh Rasul Paulus kepada jemaat di Tesalonika tentang menjaga kekudusan hidup yang jauh dari kecemaran, menjauhkan diri dari percabulan. Persoalan yang terjadi adalah bahwa mereka bermasalah dengan amoralitas seksual, di mana kehidupan seksual yang menyimpang banyak terjadi di masyarakat Tesalonika. Sehingga inilah yang mau coba untuk diingatkan Rasul Paulus kepada jemaat di Tesalonika. Kalau kita melihat ayat yang ketujuh, kalimat Allah memanggil merupakan suatu kalimat kerja. Ketika Allah memanggil, maka yang dipanggil harus mengerjakan apa yang diperintahkan oleh Allah yang memanggil ini. Apa yang mau diperintahkan oleh Allah? Dijelaskan bahwa Allah memanggil bukan untuk melakukan apa yang cemar, tetapi apa yang kudus. Itu berarti dalam tugas panggilan Allah yang harus dikerjakan oleh setiap umat yang percaya adalah menjaga kekudusan hidupnya, mengerjakan panggilan kekudusannya, yang seringkali tanpa kita sadari ataupun kita sadari, terkadang kita gagal untuk menjaga dan melaksanakan panggilan Allah tersebut. Proses hidup orang percaya harusnya menekankan kepada kekudusan hidup, karena Allah yang kudus yang memampukan dan melayakkan kita untuk hidup yang kudus, sehingga setiap orang yang percaya yang dipanggil harusnya menjaga kekudusannya. Ayat yang ke-8 bagaimana menjelaskan kehidupan yang kudus tadi bila tidak dijalankan. Dikatakan bahwa siapa yang menolak bukan hanya menolak manusia, tetapi menolak Allah yang memberikan rohnya kepada manusia. Dan dikembangkan lebih lanjut lagi, bukan saja menolak Allahnya, tetapi setiap manusia yang menolak hidup kudus, menolak panggilannya. Saya rasa teman-teman pemuda yang hadir dalam ibadah saat ini juga tidak senang untuk ditolak. Sehingga ini pun juga yang mau kita maknai dalam konteks bacaan kita. Allah tidak suka ya untuk setiap orang menolak panggilannya. Karena ketika dia menolak Allah untuk menjaga kekudusan, ia menolak panggilan Allah yang mengharuskan manusia untuk hidup kudus. Saudara yang terkasih, ayat 9 sampai ayat yang ke-12, Rasul Paulus mengingatkan kepada jemaat di Tesalonika bagaimana buah dari kekudusan hidup adalah kasih persaudaraan. Ini yang mau diingatkan Rasul Paulus kepada jemaat Tesalonika. Bagaimana ketika mengasihi Allah, menjaga kehidupan yang kudus harus juga dicerminkan dalam kasih kepada sesamanya. Jangan sampai mengatakan aku mengasihi Allah tetapi dia membenci saudaranya. Kasih ini yang menjadi buah dari kekudusan hidup. Kasih ini yang menjadi buah dari panggilan ketika kita mengerjakan setiap panggilan Allah. Karena dasar hidup orang Kristen adalah kasih. Bukan saja kasih kepada Allah, tetapi juga kasih kepada sesamanya. Teman-teman yang diberkati oleh Tuhan, apa yang mau kita maknai dalam perenungan kita pada malam hari ini? Yang pertama, hidup orang Kristen adalah hidup yang sudah dibebaskan. Hidup yang terlepas dari cara hidup yang lama menjadi pribadi yang selamat. Setiap orang yang telah hidup dalam keselamatan, mari kita meninggalkan manusia yang lama. Mari hidup di dalam karya keselamatan Allah. Mari hidup di dalam roh yang menuntun. Setiap orang
yang hidup di luar rumah, mereka akan merasakan kecemasan. Mereka mungkin kehujanan, mereka hidup tidak nyaman karena mereka senang untuk tinggal di dalam rumah. Itu yang terjadi ketika kita tidak hidup di dalam Kristus, tidak hidup dalam keselamatan, tidak hidup di dalam kekudusan. Ada kegelisahan, ada ketidaknyamanan, karena mereka yang tinggal di luar Kristus, mereka bergaul erat dengan keberdosaan. Mereka bergaul erat dengan segala hal nafsu duniawi yang menodai kehidupan kekudusan mereka. Sehingga teman-teman yang diberkati oleh Tuhan, mari kita hidup di dalam kehidupan yang baru, mencerminkan keselamatan. Bagaimana merespon keselamatan yang dari Allah dengan cara menjaga kekudusan hidup. Hidup dalam kekudusan berarti siap untuk dipisahkan dari segala hal-hal yang tidak kudus. Kalau mereka mau hidup dalam kekudusan, tetapi tidak siap untuk dipisahkan dari segala hal yang cemar, berarti mereka tidak siap untuk hidup di dalam Kristus. Hanya mereka yang hidup dan siap hidup di dalam Kristus, mereka siap untuk meninggalkan segala kecemaran. Hal yang kedua, mengikut Yesus menghasilkan cara hidup yang kudus. Ketika kita dipanggil oleh Allah untuk mengikutnya, maka yang dihasilkan adalah cara hidup. Cara hidup yang seperti apa? Cara hidup yang berkenan kepada Tuhan. Kebenaran firman bukan saja ingin menggambarkan tentang hakikat kebenaran Allah yang kudus, tetapi kebenaran firman juga merupakan panggilan kepada setiap orang percaya untuk hidup dalam kesucian dan kekudusannya, sama seperti Allah yang adalah kudus. Allah yang kudus tidak bisa menyatu dengan segala hal-hal yang tidak kudus. Sehingga ketika orang mau hidup bersama dengan Allah, maka hiduplah dalam kekudusan, supaya kita bisa bertemu, berjumpa, dan bergaul erat dengan Allah. Karena hanya orang-orang yang kuduslah dan menjaga kekudusannya yang dapat bergaul dan hidup dengan Allah. Sehingga mari kita merefleksikan, teman-teman, apa yang sudah kita kerjakan. Bagaimana kita hidup bergaul dengan Allah. Karena ketika kita mengakui kita hidup bergaul dengan Allah, tetapi kita tidak mengerjakan panggilannya, sama dengan nol besar. Ketika kita hidup di dalam Allah, maka yang dihasilkan adalah kekudusan hidup, bukan kecemaran hidup. Mari tinggalkan. Apakah kita siap untuk meninggalkan segala sesuatu yang cemar, dipisahkan, untuk dapat hidup di dalam Kristus? Hal yang terakhir, hidup kudus, yaitu komitmen. Hidup kudus menghasilkan komitmen untuk mengasihi dan melayani. Saya dan teman-teman mungkin senang dengan kata komitmen. Komitmen tidak saja dalam suatu hubungan kisah kasih mencintai lawan jenis, tetapi dimaknai lebih jauh bahwa kekudusan hidup membawa kita kepada komitmen untuk mencintai, mengasihi, melayani semua orang, tidak terbatas pada sisi kanan dan kiri, depan dan belakang saja, tetapi secara luas. Kasih inilah yang menjadi salah satu aspek buah dari roh. Sehingga ketika kita mengenakan roh itu dalam diri kita, ketika roh itu ada dalam diri kita dan melekat pada kita, maka mari kita membuahkan hasilnya. Kita menghidupi roh tersebut dengan seluruh aspek kehidupan kita. Mengasihi, melayani, mencintai dengan segala ketulusan.
Saudara-saudara yang terkasih, teman-teman gerakan pemuda, memang dalam kehidupan pemuda-pemudi, dalam kehidupan pergaulan kita di masyarakat, memang banyak hal-hal yang menggiurkan. Tapi marilah kita merefleksikan renungan kita pada malam hari ini. Bagaimana Allah yang kudus memanggil kita untuk hidup dalam kekudusan. Tidak saja hidup dalam kekudusan, tapi Allah juga menghendaki untuk kita membuahkan hasil dari kekudusan tersebut. Sehingga marilah kita hidup dalam kebenaran dan kekudusan tersebut. Karena hidup yang kudus dan benar tidak terpisahkan dari iman Kristiani dan merupakan harga mati bagi setiap orang yang percaya. Hidup dalam kekudusan dan kebenaran itulah yang dikehendaki oleh Allah. Dan mari kita hidup dalam perkenanan Allah sebagai pemuda-pemudi Kristus. Hidupmu menjadi kudus sama seperti Dia yang memanggil kamu. Kuduslah kamu sebab aku kudus. Selamat menjaga kekudusan hidup. Selamat menjaga kebenaran hidup. Dan selamat membuahkan hasil dalam kekudusan hidup. Allah yang ada rohnya menuntun kita untuk menjaga kekudusan hidup walaupun sulit, tapi ketika kita mau hidup di dalamnya, Allah yang memampukan kita. Amin. Untuk merespon firman Tuhan yang telah kita dengar tadi, mari bernyanyi dari Kitab Bakti 69, Kumulai dari diri sendiri, bait yang kedua. Kita bersatu hati, kita menaikkan syukur dan syafaat kita kepada Tuhan. Kita berdoa. Bapa dalam kerajaan surga, kami menaikkan ungkapan syukur untuk pertolongan dan kasih Tuhan, bahkan waktu dan kesempatan untuk kami boleh kembali bersama ada dalam peribadahan. Terima kasih untuk firman yang menguatkan, mengajarkan, dan mengingatkan kami bagaimana Allah yang kudus memanggil kami untuk hidup yang kudus dan juga menghasilkan buah dari kekudusan tersebut. Biarlah aspek kehidupan kami seluruhnya boleh senantiasa mewartakan kebenaran firman Tuhan. Terima kasih, ajarkan kami untuk tidak hanya sekedar mendengar, tapi kami juga mampu untuk menghidupi setiap firman Tuhan dalam kehidupan kami. Ya Tuhan, kami juga mau mendoakan dalam syafaat kami untuk bangsa dan negara kami. Tuhan tahu di tengah pandemi COVID-19 ini kami terbatas dalam ruang dan gerak. Kami memerlukan Allah yang memulihkan bangsa dan negara kami sehingga bumi ini, bangsa ini boleh kembali pulih normal. Kami hidup dalam kebebasan yang bertanggung jawab sesuai dan seturut dengan kehendak Tuhan. Kami pun mendoakan untuk setiap pemimpin dari tingkat pusat sampai tingkat daerah. Kami mendoakan untuk aparat keamanan TNI Polri.
Kami mendoakan untuk para medis, peneliti, bahkan setiap orang yang Tuhan pakai untuk mengatasi, untuk bekerja dalam COVID-19 ini. Tuhan menolong dan menguatkan mereka. Kami pun mendoakan untuk kami sebagai warga masyarakat, sehingga kami senantiasa dipakai oleh Tuhan, dipenuhi dengan roh, hikmat dan kebijaksanaan. Kami mampu untuk mengikuti setiap arahan yang diberikan oleh pemerintah guna memutus mata rantai COVID-19 ini. Kami juga mendoakan untuk setiap orang yang terkena dampak dari persoalan ini, mereka yang dalam kelemahan tubuh, Tuhan berkati, mereka yang kehilangan anggota keluarga, Tuhan pun berkati mereka, atau mereka yang bergumul karena kehilangan pekerjaan, atau hal-hal yang lain. Tuhan berkati setiap orang yang terkena dampak dari COVID-19 ini, sehingga mereka tetap kuat di dalam Tuhan. Kami mendoakan juga ya Tuhan, sehingga bumi, bangsa, dan negara ini semua dalam naungan kasih Tuhan. Tuhan jauhkan dari segala hal-hal yang tidak berkenan darimu. Bapa dalam kerajaan surga, kami juga mendoakan untuk gerakan pemuda GPIB, secara khusus gerakan pemuda GPB Jemaat Betania Jakarta. Tuhan memberkati para pengurus yang Tuhan pilih, yang Tuhan utus untuk melayani. Biarlah kami mengerjakan tugas panggilan kami dalam ketaatan dan kesetiaan kepada Tuhan. Kami mendoakan juga untuk setiap anggota gerakan pemuda. Biarlah kami senantiasa bertekun dalam doa, bertekun dalam persekutuan ibadah yang saling mendukung dan menopang. Kami mendoakan untuk setiap anggota gerakan pemuda yang bekerja, yang melaksanakan pendidikan, Tuhan berkati. Bahkan kami juga mendoakan, mendukung, menopang untuk setiap anggota pemuda yang bergumul mencari pekerjaan, bergumul mencari pasangan hidup, bergumul dengan kehidupan keluarga, dan pergumulan apapun itu. Mari Tuhan tolong dan topang kami senantiasa dalam pergumulan kami, sehingga ya Tuhan, di dalam setiap pergumulan pun kami tetap mengandalkan Tuhan. Kami juga mendoakan untuk gereja kami GPIB dalam lingkup sinodal, begitupun juga dengan jemaat Tuhan di Betania Jakarta. Biarlah Engkau memberkati pendeta, Tuhan berkati seluruh majelis jemaat Penatua Diaken, Tuhan berkati unsur-unsur pelkat, komisi-komisi, karyawan kantor, postor, bahkan setiap orang yang Tuhan pakai untuk melayani. Engkau memberkati dalam karya pelayanan bersama. Kami pun mendoakan ya Tuhan untuk kami yang hadir dalam ibadah saat ini. Tuhan berkati sehingga kami menikmati berkat Tuhan dalam persekutuan kami bersama saat ini. Ini doa syukur, ini sembahyang kami. Ya Tuhan, dalam pengasihan-Mu kami memohon, dengarkanlah doa kami. Peliharalah kami dalam kasih Kristus yang mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami dalam pencobaan, tapi bebaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Rekan-rekan pemuda, marilah mengungkapkan syukur kepada Tuhan dengan memberikan persembahan kepadanya, sambil mengingat pesan firman Tuhan dalam 1 Tawarik 16 ayatnya yang ke-29 yang menyatakan, berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah menghadap Dia. Sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Kita bernyanyi dari kitab Bakti 89, Dunia Ini untuk Kemuliaan Tuhan, bait yang pertama dan yang kelima. Dunia
Kita akan mendoakan persembahan kita. Kita berdoa. Syukur kehadirat-Mu ya Tuhan. Kami baru saja memberikan sebagian dari berkat-Mu. Kiranya apa yang telah kami berikan tadi dapat dikelola dengan baik untuk pelayanan, persekutuan, dan kesaksian yang ada di gereja kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mari kita bernyanyi dari NKB 122, Ku ingin berperangai, bait yang pertama dan yang kedua. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa yang bertata dalam kerajaan sorga, Bapa yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih Tuhan, karena Engkau telah memberkati kami, sehingga kami boleh melaksanakan ibadah gerakan pemuda dengan baik dari awal, pertengahan, hingga pada akhirnya. Ya Bapa, ajar kami untuk dapat mendengarkan firman-Mu dengan baik dan tuntun kami untuk mampu melaksanakannya dalam kehidupan kami hari lepas hari sebagai anak-anak terang-Mu. Ya Bapa, untuk aktivitas kegiatan kami hari lepas hari sepanjang minggu ke depan, kami serahkan ke dalam tangan-Mu yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Tuntun kami Tuhan, sertai kami agar segala sesuatu yang kami lakukan berkenan di hadapan-Mu saja. Ampunkan kami Tuhan atas salah dan dosa kami yang kami lakukan melawan kehendak-Mu lewat pikiran, perbuatan, dan perkataan kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin.